bahwa tadi pada penjelasan Buya itu di mana sholat itu sebetulnya membuat kita jadi manusia-manusia unggul atau umat-umat unggul dalam kesadaran akan kesatuan dan persatuan, unggul dalam sisi keyakinan, unggul dalam memformulasikan tujuan, unggul dalam membangun imajinasi dan tujuan dalam pencapaian puncak tujuan kehidupan yang diyakinkan dan sebagainya dan sebagainya. Selanjutnya dalam puisi yang dibacakan Mbak Yayang dari halaman 4 masuk halaman kelima ini, saya tertarik dengan ungkapan yang disampaikan Buya bahwa seorang pencuri pandai berbicara tentang halal dan haram. Seorang pelacur juga pandai berbicara tentang kesetiaan dan membangun cinta. Bahkan kalau dipanjangkan barangkali fenomena sekarang seorang koruptor juga pandai berbicara anti korupsi dan lain sebagainya. Maka di sini sebenarnya ada satu kesenjangan di mana yang menyangkut antara itikad, ucapan dan perilaku barangkali Buya kalau saya ngambil formula singkatnya. Nah, kesenjangan ini dari ini yang selalu ada di mana hidup itu kontinum antara wilayah normatif yang sangat ideal dan wilayah yang terlarang. Dikaitkan dengan sholat tadi, apakah mereka-mereka yang pandai berbicara tentang hal-hal normatif tetapi tidak sanggup berlaku hal-hal yang terlarang itu, boleh dikatakan mereka itu adalah golongan-golongan yang gagal dalam sholatnya atau belum sampai sholatnya? Mohon penjelasan Buya lebih jauh tentang masalah ini. Terima kasih Buya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, ada satu teguran keras dari Tuhan ketika orang berbicara dan ketika dia berbuat ada perbedaan. Bicaranya bagus-bagus, tapi perbuatannya buruk-buruk. Dan ini yang kita hadapi, fenomena yang realistis di tengah-tengah masyarakat kita dapatkan manusia seperti itu. Ya kan? Bahkan mohon maaf, yang tertangkap KPK juga dari waktu sumpah jabatan disumpah juga kok demi Tuhan. Yang Maha Esa kan gitu. Ya kan? Dan kalau cara ceramah juga enak-enakan begitu. Saya seringkali mendengarkan ceramah seorang mubalik dan saya terharu. Dia pesan kepada audien, istri adalah titipan Tuhan yang sangat mulia, harus disayang, harus diperhatikan. Wah, saya kagum banget. Tapi begitu saya lihat di rumahnya, dia lagi nabokin istrinya kok. Iya kan? Orang berbicara terlalu ideal, perbuatannya entah kayak apa. Nah, untuk mereka yang seperti itu, diancam oleh Tuhan, bismillahirrahmanirrahim, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar dosa kamu ketika engkau hanya pandai berbicara tapi kamu tidak pernah melakukannya. Kejujuran itu bukan mulut saja, perbuatan juga perlu kejujuran. Jujur berkata dan jujur berbuat. Saya kira itu sangat penting sekali. Kalau tidak, itulah tanda bukti kemunafikan kita sendiri. Ya, perbuatan tidak sama dengan perkataannya atau perkataan tidak sama dengan perbuatannya. Itulah sebagai tanda bukti bahwa orang itu adalah orang yang munafik, hipokrit. Ya, itu kira-kira Pak Didi. Lalu kemudian apakah itu berarti menandakan dia itu gagal dalam sholat? Oh tidak juga. Saya ingin membela janji Tuhan. Ya. Karena bunyinya begini. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Diterjemahkannya sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari melakukan kejahatan. Praktek di lapangan banyak orang yang rajin sholat tapi juga melakukan kemaksiatan. Yeah. Sholat juga tapi masih melacur juga. Sholat juga korupsi juga. Sholat juga ngadu ayam juga. Banyak kan? Yeah. Nah, apakah ini kita akan mengatakan karena orang itu sholatnya tidak benar? Ataukah kita mengatakan sholat tidak efektif lagi mencegah seseorang dari berbuat kejahatan? Yeah.
kedua-duanya saya abaikan. Saya ingin mengatakan bahwa pengertian tidak begini, tidak berarti orang itu sejak dia mulai sholat lalu otomatis dia menjadi baik. Tidak ada kepastian hari ini sholat, hari ini baik. Karena Allah tidak menjanjikan seperti itu. Dari mana kita kajiannya? Melalui kajian linguistik. Coba kita uraikan. Inna sholata, sesungguhnya sholat, itu tanha, mencegah. Karena bahasa Indonesia ini kata kerja itu tidak dikaitkan dengan waktu. Mencegah sehingga menjadi bias. Padahal tanah itu fi'il mudhari, the future tense, menunjukkan masa depan. Sehingga bukan masa lalu dan bukan sekarang. Kita kan susahnya kan akan pergi, sedang pergi, telah pergi. Kalau pergi saja nggak jelas kan. Hasan pergi ke pasar, sudah atau sedang, nggak jelas. Nah disinilah maka tanah itu akan. Kalau akan berarti belum terjadi. Artinya diharapkan kalau orang itu sholat nanti akan mencegah. Tidak mesti harus hari ini sholat, harus ini benar. Mungkin besok, mungkin lusa. Jangan menyalahkan Allah, berbohong janjinya tidak benar. Tetapi Allah mengatakan akan. Bisa saja tahun depan, bisa saja. Tetapi dari sisi analisa psikologis, bahwa orang yang sudah melakukan sholat, sering bersujud kepada Allah, itu ada namanya hotline. Ada hotline. Sehingga ketika orang itu masih melakukan sholat, masih ada teguran dari Tuhan. Ketika akan melakukan kejahatan, terjadi pertempuran di dalam dirinya sendiri. Antara ada yang mendorong, ada yang menarik. Itu yang terjadi. Ketika kita tengah malam digoda oleh seorang perempuan. Satu contoh saja. Ada bisikan, tuh lihat cantik banget. Apalagi perempuannya menggoda. Ya kan? Tengok kanan, tengok kiri. Bergejolak gairah kita. Lihat ada orang kenal enggak? Si setan itu berbicara dalam hati kita. Nggak ada orang, udah pada tidur jam 1:30 malam kok. Tenang aja deh. Malaikat juga berbisik juga, jangan kau lakukan. Sekarang sedang menjalar penyakit AIDS. Setannya mengatakan lagi, ya pakai kondom kan bisa. Kata malaikatnya, kondom sekarang banyak yang bocor. Kata setannya, ya didobel aja kondomnya. Kata malaikatnya, apa enaknya pakai double, apa enaknya? Disitulah terjadi pergulatan antara melakukan atau tidak. Kenapa? Karena dia masih melakukan sholat. Hati nuraninya dihidupkan oleh Tuhan. Itu yang perlu kita pahami. Nah makanya ketika Anda dalam pertempuran itu, uang sudah koper 15 miliar. Hanya tanda tangan kok. Ya kan? Dia bergetar. Masih sholat, masih bergetar dia. Bukan takut KPK, takut Allah. Nanti bagaimana? Masih ada takutnya. Itu persoalannya. Jadi artinya masih ada teguran. Nah ketika engkau sering mengabaikan teguran Tuhan, lama-kelamaan nanti Allah akan melepaskan teguran itu. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Karena engkau selalu mengabaikan, maka sejak ini kubiarkan kau tersesat sejauh-jauhnya. Iya. Nah, kalau sudah itu, maka akan hilang the feeling of guilty seseorang. Ini, kalau sudah hilang the feeling of guilty, maka orang itu sulit untuk bertaubat. Nah, kalau sudah orang itu sudah sering melakukan, di situ akan ada wisuda oleh setan. Akan terus melakukan itu dapat. Ya kalau sudah rajin melakukan dosa itu wisudanya S1 ya. Ya. Ketika orang itu sudah rajin S1.
Kalau sudah tidak merasakan berdosa, itu sudah S2. Kalau begitu dia bangga dengan dosa-dosanya, sudah S3. Kalau dia sudah S3, di situ terjadi persekutuan dengan setan. Dan di situ persekutuan ada apa namanya? Alih tugas. Apa namanya? Startijab. Sertijab. Serah terima jabatan. Oke, sekarang tugasku kamu yang meneruskan. Maka dia sudah menjadi S4, namanya sudah setan manusia. Tugasnya menggoda manusia melakukan kejahatan-kejahatan. Iya. Nah, kalau sudah S4, nanti ada seleksi lagi yang berpotensi punya harta yang banyak, punya kekuasaan yang tinggi, itu diangkat menjadi tauhid namanya. Nah, ini menggodanya bukan dengan materi, tapi dengan senjata dan pemaksaan, bisa membunuh bangsanya sendiri. Yeah, Itulah setan. Itu persoalannya. Makanya sejak dini diawali, cobalah kita didik anak-anak kita melakukan sholat. Itu saja persoalannya. Jadi kira-kira seperti itulah. Ini bertahap semuanya. Jadi kita diingatkan oleh Tuhan, setan musuh kamu. Tapi kita tidak tahu bagaimana strategi setan itu menggoda kita. Yeah. Kebanyakan kita kalah. Itulah makanya kita masih menyadari bahwa di dalam diri kita ini sejak awal sudah ada diciptakan malaikat, diciptakan oleh Tuhan. Saya nggak tahu apakah Sigmund Freud ini sebagai peletak batu pertama psikoanalisis ini mengistilahkan instinct of destruction dan instinct of survive. Apakah itu pengaruh dari ajaran Islam ataukah memang kemudian saya tidak menuduh Sigmund Freud mengambil ajaran Islam, tapi diyakini para ahli psikoanalisis bahwa kita berpotensi untuk berbuat jahat dan juga berpotensi untuk berbuat baik. Saya kira demikian. Terima kasih.